Halo semuanya. Manchester United menghadapi Brentford di Old Trafford dalam lanjutan Liga Premier Inggris dengan pengalaman traumatik setelah terbantai di kandang Brentford pada pertemuan pertama. Banyak yang memprediksi Manchester United akan kesulitan menghadapi Brentford kali ini. Pesimisme itu juga hadir dari para penggemar setan merah sendiri. Pasalnya setelah absennya Casemiro, permainan United menurun drastis. Itu terlihat dalam beberapa laga terakhir United di EPL tanpa Casemiro. Terbaru, United mengalami kekalahan atas Newcastle sekaligus tergusur dari posisi ketiga. Namun para anak asuh Erik ten Hag tak mau mengulangi kesalahan yang sama. United tampil mendominasi sejak menit awal dengan menciptakan peluang-peluang emas. Kreativitas yang dalam beberapa pertandingan terakhir tak terlihat kini telah kembali. Lini tengah yang di laga sebelumnya mendapat kritikan dari berbagai pihak, malam tadi tampil luar biasa. Bruno Fernandes diplot sebagai jangkar untuk menggantikan peran Casemiro. McTominay naik kembali ke posisi aslinya sebagai gelandang box-to-box dan Marcel Sabitzer diplot sebagai seorang playmaker. Kombinasi ini ternyata cukup membuat permainan United mengalir. Sabitzer juga tampil sangat luar biasa pada laga ini. Satu assist briliannya kepada Marcus Rashford adalah buktinya. Sepertinya Sabitzer telah menemukan permainan terbaiknya di posisi playmaker setelah di laga-laga sebelumnya ia selalu dipasang sebagai gelandang box. Walaupun hanya menang dengan skor 1-0, permainan Manchester United patut mendapat apresiasi. Kemenangan ini juga penting untuk mengembalikan kepercayaan diri pasukan Erik ten Hag untuk menatap laga-laga selanjutnya setelah beberapa hasil buruk di beberapa pertandingan terakhir. Dengan hasil ini, United kembali ke zona Champions di posisi keempat setelah beberapa waktu sempat berada di posisi kelima klasemen. Untuk mempertahankan permainan dan posisinya, ini adalah beberapa hal yang sebenarnya dibutuhkan MU. Apa sajakah itu? Pelapis Casemiro. Akhir-akhir ini banyak media yang membahas tentang kebutuhan Manchester United akan striker nama-nama besar yang dikaitkan dengan kubu setan merah. Tapi kalau kita lihat situasi Manchester United saat ini, bukan hanya seorang striker yang dibutuhkan oleh Manchester United, namun pos yang diisi oleh Casemiro dan Christian Eriksen. Mengingat gaya dan sistem permainan Ten Hag yang sangat mengandalkan sosok VA dan di playing playmaker atau regista. Sewaktu di Ajax dulu bisa kita lihat bagaimana ia sangat mengandalkan seorang holding midfielder yang ada pada sosok Frenkie de Jong sebagai jantung permainan tim. Itu sebabnya ia sangat ngebet untuk mendatangkan pemain asal Belanda tersebut untuk mengisi puzzle di tubuh setan merah. Namun keinginan itu menuai jalan buntu setelah sang pemain memilih bertahan di Barcelona. Suatu keberuntungan Erik ten Hag bisa mendatangkan seorang Casemiro yang mampu mengemban tugas berat yang diberikan Erik ten Hag. Namun masalahnya, jika Casemiro cedera atau mendapatkan larangan bermain seperti saat ini, itu merupakan bencana bagi Manchester United. Tak ada satupun pemain United yang mampu mengemban tugas Casemiro. Akibatnya permainan dan sistem yang diterapkan Erik ten Hag tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Di dua laga terakhir yang dijalani United terlihat jelas lubang yang ditinggalkan Casemiro. Lini tengah United begitu mudah dieksploitasi, build-up serangan Manchester United juga carut-marut dan transisi permainan yang menjadi kunci gol-gol United tidak bisa dilakukan tanpa adanya Casemiro. Scott McTominay dan Sabitzer belum bisa mengisi pos yang ditinggalkan Casemiro. Ketika pemain itu sudah dicoba Erik ten Hag untuk mengisi gelandang bertahan dan hasilnya permainan United tidak bisa sesuai rencana, karena pemain ini sering sekali melakukan bebas ke belakang yang justru menempatkan tim dalam posisi tertekan. Progresi umpan yang sering dilakukan Casemiro tidak dimiliki oleh para penggantinya, oleh karena itu pos paling penting yang harus dibenahi oleh Erik ten Hag adalah mencari pelapis Casemiro. Striker terbaik dan tertajam di dunia pun jika bermain dengan sistem yang cacat juga tak akan bisa berbuat banyak di United. Maka dari itu inilah para pemain yang bisa mengisi pos atau menjadi pelapis dari Casemiro. Joao Palhinha. Menurut laporan yang dilansir dari Daily Mail,
Manchester United memiliki ketertarikan untuk datangkan gelandang Joao Palhinha usai Erik ten Hag terus berambisi dalam menguatkan sektor lini tengah. Sebelum menatap musim 2023-2024, Red Devils yang sudah kesulitan untuk membawa Frenkie de Jong ke Old Trafford, menjadikan mereka secara perlahan mengalihkan minat dan mencari nama baru di bursa transfer musim panas 2023 nanti. Saat ini Palhinha merupakan pemain utama dari tim asal kota London, dianggap telah menjadi salah satu target bagi Manchester United, lantaran penampilan pemain berpaspor Portugal itu terus berada di arah positif. Dirinya yang selalu bermain secara reguler, kini pun sedang membantu timnya untuk memperjuangkan tempat ke zona Eropa dengan memperlihatkan etos kerja yang baik. Setelah tercatat sebagai pemain yang paling banyak melakukan tackle sempurna di Liga Inggris, impresifnya Palhinha adalah menjaga keseimbangan tim seolah merupakan nilai plus baginya yang membuat tertarik kepadanya. Mengingat mantan pemain Sporting itu akan diplot untuk semakin menguatkan lini tengah Manchester United. Toni Kroos pernah hampir bergabung dengan Manchester United pada 2014, namun semuanya harus berubah setelah David Moyes dipecat setan merah. Sejak saat itu Kroos membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Real Madrid. Dia memenangkan banyak gelar selama berkarir di Spanyol. Kini Real Madrid belum bisa memperpanjang kontrak Kroos yang akan habis pada akhir musim ini. Manchester United mungkin bisa merayunya untuk datang ke Old Trafford. Posisi Kroos ini bisa sangat fleksibel. Dia juga bisa memegang peran holding midfielder di lini tengah walaupun kemampuan bertahannya tidak sebagus Casemiro. Namun urusan melakukan transisi permainan melalui umpannya tak ada tandingannya. Ia juga bisa mengisi pos yang diisi oleh Christian Eriksen, yaitu sebagai gelandang yang bertugas mengatur progresi serangan United melalui lini tengah dan memanfaatkan ruang-ruang sempit melalui umpan-umpannya yang sangat akurat. Ditambah Kroos memiliki atribut tendangan dari lini kedua yang begitu berbahaya. N'Golo Kanté. Kontrak Kanté dengan Chelsea akan segera berakhir, namun gelandang asal Prancis tersebut belum terlihat akan menaikkan kontrak baru di Stamford Bridge. Musim 2022-2023 Kanté jarang terlihat di lapangan bersama Chelsea. Mantan pemain Leicester City tersebut harus menepi cukup lama karena cedera, masa depan Kanté belum bisa dipastikan. Dia berpeluang besar meninggalkan Chelsea pada akhir musim nanti setelah kontraknya berakhir. Kanté adalah salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini yang bisa menjadi pelapis bahkan pesaing Casemiro di tengah setan merah. Mengingat Chelsea baru saja mendatangkan bintang Argentina Enzo Fernandez, semakin membuat Kanté untuk meninggalkan klub pada bursa transfer nanti begitu terbuka. Youri Tielemans. Pemain top gelandang asal Belgia tersebut akan memberi Manchester United opsi yang cukup bagus di tengah. Tielemans memperkuat Leicester City sejak tahun 2019, namun mantan pemain AS Monaco itu akan segera mengakhiri kebersamaannya di King Power Stadium. Kontrak Tielemans akan berakhir pada akhir musim nanti, namun dia kabarnya tidak akan menandatangani kontrak baru di klub. Tielemans cukup bisa menggantikan peran Casemiro ketika absen karena cedera atau karena larangan bermain misalnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi.